Hari ini kita akan membahas sebuah film yang tidak jauh-jauh dari kesukaan saya. Mbak Jennifer Aniston lagi. Mbak Jennifer Samidi. Dan judul filmnya adalah Wanderlust. Jadi filmnya ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang terjebak dalam kehidupan kaum hippies dalam keterbatasan ekonomi. What is hippies? Jadi kaum hippies sendiri merupakan kaum yang dikenal kerap melakukan hal-hal absurd karena pengaruh itu rumput yang tidak bagus untuk kesehatan. Ya bagus sih sebenarnya sih. Oh. Jadi kira-kira bagaimana perjalanan Jennifer Aniston ini setelah jatuh miskin dan terpaksa hidup bersama hippies? Apakah mereka akan dikata absurd? Tidak. Jadi tarik mon. Come on, Cok. Nah, Emang gue ngomong apa sih anjing? pada awal film kita akan melihat sepasang suami istri yang baru saja pindah ke apartemen baru mereka. Wanita itu bernama Linda, sedang suaminya bernama Paul. Tak lupa mereka melakukan perayaan kecil-kecilan di apartemen mereka yang benar-benar kecil itu. Cuma cukup sekamar. Pagi harinya dengan semangat 45, Paul berangkat ke kantornya karena ia akan menerima kenaikan jabatan. Sedangkan Linda akan ke HBO menawarkan film dokumenternya. Oke. Tapi ternyata presentasi Linda tidak berjalan dengan lancar. Filmnya justru dikatakan sangat menyedihkan bagi pihak HBO. Tak berbeda jauh dengan istrinya, George juga gagal mendapatkan kenaikan jabatannya karena perusahaannya pagi itu bangkrut. Baik. Pada akhirnya mereka harus menjual apartemen mereka lagi dan memutuskan untuk pindah ke Atlanta, ke rumah adik George, Rick, yang terkenal dengan kesombongannya. Oke. Saking miskinnya, mereka melakukan perjalanan itu dengan mobil. Di sepanjang perjalanan, kita akan melihat bagaimana mood mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Di tengah perjalanan, Linda meminta untuk beristirahat. Mereka pun memutuskan berhenti di Elysium. Tapi tiba-tiba saja, seorang lelaki bugil mengejutkan pasangan ini. Jangan dia, saya juga. Dengan usaha keras, Paul berusaha melarikan diri, tapi mobilnya justru terbalik sehingga tak ada pilihan lain selain mengikuti lelaki bugil itu. Bukan pilihan yang bagus, tapi adanya cuma itu. Saat mencoba tidur karena kelelahan, Linda dan George terus terganggu oleh gedombrengan suara musik. Rupanya suara itu berasal dari kaum hippies yang juga penghuni Elysium itu. Oke. FYI, hippies itu merupakan sebuah kultur yang membuat seseorang senang mendengarkan musik psychedelic rock sambil menikmati rumput-rumput itu. Jadi mereka ini suka ngelakuin hal yang nyeleneh dan gak pernah ngerasa capek. Dengan terpaksa, Linda dan George harus hidup berdampingan dengan mereka dan mengikuti segala kegilaan kaum hippies malam itu. Pagi harinya dengan bantuan kaum hippies, mobil George sudah bisa digunakan kembali. Meski kepergian mereka sempat ditahan oleh kaum hippie, pada akhirnya George dan Linda kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Rick, adiknya. Sesampainya di rumah Rick, George langsung terlihat tertekan dengan segala ocehannya. Sementara Linda di rumah bersama Karen, George memulai pekerjaannya di usaha WC cemplung milik Rick sebagai bagian administrasi. WC cemplung? WC cemplung. Seperti dugaan George dan Linda sebelumnya, mereka akan sangat tidak betah hidup bersama Rick. Apalagi dia orang yang tidak bisa diam dan hobi berceramah. Dan pada akhirnya, karena tidak tahan dengan ocehan Rick, George dan Linda memilih untuk pergi dari sana dan kembali bersama kaum hippies. Oke. Tapi mereka langsung mendapatkan kejutan karena kamar yang mereka dapat sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan kali ini tidak berpintu. Karena komunitas hippies mempercayai bahwa pintu hanya akan menghalangi silaturahmi. Anak FF. Anak FF ya. Kami datang untuk perang, tidak untuk bertamu. Betul. Johnson. Berbeda dengan Linda yang masih meragukan kaum hippies, dengan mudah George justru mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan nyeleneh mereka. Meski terkesan hidup di zaman tertinggal, rupanya kaum hippie pun memiliki berbagai keahlian. Salah satunya Sid, yang handal bermain gitar. Ia bahkan sempat mempermalukan George yang awalnya sudah merasa seperti Sung Ha Jung. Setelah kejadian memalukan bermain gitar itu, George kembali dikejutkan dengan hal-hal yang menyebalkan baginya. Sementara Linda justru mulai terbiasa, apalagi ada Sid yang mendampinginya. Suatu malam saat sedang asik boker, karena WC itu tidak tertutup pintu, Rodney dengan santai menemuinya untuk pinjam mobil. Sementara itu, Kathy juga menyusulnya. Bukan waktu yang tepat untuk pinjam kunci mobil. Mereka justru menemani George boker seolah-olah sedang nongkrong di warung kopi. Tidak ada masalah. Pagi harinya mereka mengadakan ritual lingkaran kebenaran mirip-mirip dengan truth or truth. Bukan truth or dare ya. Truth or truth. Pada ritual itu, tanpa sengaja George mencurahkan unek-uneknya pada Linda yang selama ini ia anggap selalu merepotkannya. Karena sampai sekarang ia belum juga menemukan hal yang ia minati selagi George berjuang mati-matian untuk memenuhi kehidupan mereka sama sekali. Anehnya, Linda tidak terlihat marah, justru membenarkannya dan mulai berimajinasi. Rupanya minuman ayah Suca yang tadi sempat diminumnya memberikan efek halusinasi. Kali ini efek ngefly dari minumannya itu memberi imajinasi cukup liar. Bahkan Linda berpikir ia mampu terbang.
Beruntungnya saat ia benar-benar melakukannya, ada Sid yang dengan sigap menangkapnya. Wah. Pagi harinya, George menerima telepon bahwa ia mendapat panggilan interview kerja. Namun saat akan berangkat, Rodney menunjukkan padanya bahwa mobilnya sudah tenggelam di danau. Baik. Di tengah kegalauannya itu, tiba-tiba saja Eve menawari George untuk kapan-kapan bercocok tanam dengannya. Oke. Gimana? Meski tahu George sudah beristri, Eve dengan santai mengajaknya karena hippies menganggap satu untuk semua dan tidak ada hak milik. Oke. Oh, share-sharean juga. Share. Rupanya ajakan itu diketahui Linda dari Sid. Sebelum sempat menyemprot George, untung saja perhatian mereka terhalang oleh petugas yang menanyakan kepemilikan surat akte Elysium pada Carvin, si sesepuh karena lahan itu akan dibangun kasino. Beruntungnya, Sid bisa mengelabui mereka dengan permainan konyol yang tiba-tiba ia ciptakan. Tapi ternyata pergerakan orang berjas itu tidak terhentikan. Hari berikutnya, mereka justru melakukan peresmian hak kepemilikan tanah untuk kasino yang akan mereka dirikan. Sayangnya, aksi protes mereka tetap tidak terdengar. Sampai akhirnya, Linda memilih untuk memamerkan dua gunungnya. Karena ia yakin hal itu akan menarik para wartawan yang ada dan membuat aksi protesnya terdengar. Oke. Dan rupanya cara konyol itu benar-benar berhasil menunda acara peresmian. Bahkan mereka berhasil masuk ke berita di televisi. Ya, memang Tete adalah segalanya. Tete adalah segala-galanya. Sementara Linda berbahagia karena dilulukan sebagai pahlawan, hari itu George justru mengajaknya kembali ke New York. Karena ia mendapat kabar dari bosnya bahwa ada lowongan yang cocok untuknya. Oke. Namun di luar dugaannya, Linda yang dulu menolak mati-matian tinggal di Elysium justru menginginkan mereka tetap stay. Bahkan jika mereka harus menuruti peraturan penghuni Elysium tentang kebebasan pasangan memilih partner bercocok tanam. Dan malam itu dari Sid, George tahu bahwa Linda sudah bercocok tanam dengannya. Padahal ia sudah mati-matian menahan godaan Eva selama ini. George jelas melancarkan keberatannya pada Linda atas aksinya itu. Tapi bukannya merasa bersalah, Linda justru menyalahkan George yang tidak juga bercocok tanam dengan wanita lain. Gimana? Dan malam itu juga Linda menyuruh George merasakan sensasi cocok tanam dengan wanita lain. Aduh, ya Allah, istri idaman. Akhirnya George mencoba peruntungannya kepada Eva. Sayang sekali karena dia terlalu nervous dan ngomong ngelantur kemana-mana, Eva justru menolak permintaan itu. Padahal selama ini dia yang selalu mengajak George. Dan bukannya dapat jatah cocok tanam, malam itu George terpaksa menemani persalinan mandiri almond. Gimana? Dengan muka ngedennya, wanita itu dengan santainya melahirkan anaknya sendiri. Sedangkan George justru shock sampai tak sadarkan diri. Belum juga usai rasa shocknya, bangun-bangun George sudah disuguhi pemandangan rudal si pria bugil. Siapa nggak panik pagi-pagi lihat pria bugil bangsat? Ternyata si pria bugil itu adalah Wayne yang berusaha memamerkan hasil tulisannya. Ya, ternyata Wayne ini punya ambisi menjadi penulis. Pagi itu George juga dikejutkan dengan plasenta bayi almond yang belum juga dipotong. Karena Rodney akan membiarkannya putus sendiri dan menggunakannya sebagai bahan sup. Kayaknya nggak ada sup ari-ari. Iya. Keabsurdan yang datang bertubi-tubi ini membuat George makin muak dengan kaum hippies, terutama pada istrinya yang kini gemar menjajakan serabi lembitnya. Aduh, mendengar hal itu membuat Linda naik pitam karena ia merasa bahwa George lah yang membawa mereka ke tempat ini. Perdebatan mereka saat itu cukup rumit, tapi lagi-lagi perdebatan itu justru menjadi tontonan bagi penghuni Elysium lain. Karena tak kunjung menemui titik terang, George memutuskan untuk pergi. Meski Linda tetap bersikeras untuk tinggal di sana, tapi di tengah perjalanan, George tahu bahwa atasannya bohong soal lowongan pekerjaan. Itu George yang sudah terlanjur muak memilih untuk meninggalkan Elysium dengan modal GPS yang dimilikinya. Malam itu, diam-diam Sid mencoba mencari akte tanah Elysium. Dan ternyata akte itu terselipkan dalam album kuno di ruangan Pak Tetua. Lalu ia tega berkhianat dengan kaum hippies lainnya dan menjual akta itu pada si pendiri kasino. Karena Sid memimpikan pindah ke Miami bersama Linda. Oh, licik dia. Di tempat lain, karena tidak punya pilihan, George terpaksa kembali lagi ke rumah adiknya Rick. Namun saat melihat Rick terus bertengkar dengan istrinya, George menyadari bahwa Linda lah saat ini satu-satunya harta yang ia miliki. Akhirnya dengan mobil milik Rick, George berusaha kembali ke Elysium untuk menjemput Linda. Sayangnya saat itu pula Linda terlihat berpamitan untuk pergi ke kota. Ternyata mereka pergi untuk makan daging. Oh iya, penghuni Elysium itu vegan ya, jadi mereka gak makan daging. Dan ternyata juga tanpa sengaja Pak Tetua atau sesepuh Elysium itu ada di sana dan mengaku kerap kabur untuk merasakan kehidupan yang tak pernah ia rasakan di Elysium. Dan kebetulan Pak Tua ini punya kebiasaan nyebutin nama pendiri komunitas hippies setiap cerita. Jadi sampai orang di sana muak semua. Di tempat lain, George baru saja tiba di Elysium di mana kedatangannya langsung disambut Seth.
Karena kesal, ia justru menabrak Sid dan memporak-porandakan acara nudis day yang diprakasai oleh pria bugil. Oh, hari pria bugil sedunia. Hari bugil sedunia. Tapi lagi-lagi karena terlalu bersemangat mengemudi, mobil itu berakhir di tempat yang sama dengan mobil George sebelumnya, dalam keadaan terguling. Beruntungnya, saat George kembali melanjutkan sesi baku hantamnya dengan Sid dan diiringi akapela dari penduduk Elysium, Linda datang untuk melerai keduanya. Saat berhasil melerai kedua laki-laki itu, Linda juga membocorkan rahasia Sid yang telah menjual akte kelompok. Tentu saja hal ini menyulut emosi para warga Elysium, apalagi selama ini Sid lah yang mereka anggap sebagai pemimpin. Tepat saat itu, ketika Sid mengungkapkan kejujurannya, George mengatam wajahnya sampai Sid tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya Linda sadar bahwa George lah yang paling mengerti keinginannya. Dan dengan disaksikan penghuni Elysium lain, mereka kembali melanjutkan rumah tangga. Oke. Namun tanpa diduga, setelah kejadian itu, George dan Linda justru mengkomersilkan kehidupan warga Elysium. Tak hanya itu, salah satu penghuni Elysium, Wayne, si pria bugil, juga berhasil menjadi penulis terkenal meski ia tetap memilih hidup di sana dan bugil setiap hari. Jadi Tak hanya itu, di bawah perusahaan Wanderlust Press yang mereka dirikan, George dan Linda juga berhasil menciptakan banyak buku kenamaan, salah satunya buku tentang Rick is a Jerk yang ditulis mantan istri Rick sendiri. Mereka bahkan membuat channel YouTube untuk membagikan kegiatan penduduk Wanderlust yang ternyata dinikmati orang-orang kota. Alhasil, George dan Linda berhasil mencapai mimpi mereka. Mereka tetap terhubung dengan penghuni Elysium, tetapi tetap bisa hidup layaknya penduduk kota New York lainnya. Sedangkan penghuni Elysium bisa tetap tinggal di sana, karena salah satu co-founder masih menyimpan aktanya. Dari sana pula, Pak Tua tahu bahwa teman-temannya belum meninggal. Dan film pun berakhir dengan sangat bahagia. Tabang nyanyi sinar bener ya kan. Terserah. Aduh, jadi kebetulan yang main kan ada Jennifer Aniston dan satu lagi ada Ant-Man yang main. Oh iya, betul. Nah, itu dia. Iya, dan yang istrinya yang ini bukan sih Mr. B. Enggak salah, Mon. Tonton film apa sih selama ini? Kenapa tidak ada yang diingat sama sekali? Itu loh yang jadi belalang. Gak ada ya? Gak ada. Cuma kalau hippies sama gak sih sama kayak anak punk? Hippies sama anak punk kayaknya beda deh. Kok bisa? Hippies kan lebih ke apa ya? Apa? Ganja-ganja gitu loh. Iya, anak punk. Kalau anak punk kan lebih ke ganja. Nggak tahu juga nih kalau anak punk kayak gimana. Kayaknya kalau anak punk lebih musiknya lebih rock gimana gitu kan. Kan hippies kan juga psychedelic rock. Iya sih ya. Bingung kan ya? Ini Bingung. berarti ibaratnya Mungkin mereka satu ras kan, satu saudara. terserah lah, Mon sudah mulai aneh omongannya. Iya. Ya ibaratnya ya hippies ini kayak punknya di Indonesia kayaknya sih ya. Cuma mungkin lebih Emang tahu punk Indonesia kayak gimana? Ya begitulah Pak, saya emang gak mau komplain takutnya dimarahin orang. Tapi Josh, So tahu. Jadi memang film ini tuh agak gimana ya? Endingnya tuh seru kayak gila anjing. cuma yang paling seru dari semua ini adalah Wayne, si pria bugil, pria paling bebas sepanjang film. Pira paling bebas di mana. Jadi kalau kalian punya mimpi, lihatlah Wayne ya. Wayne ini tidak pakai baju setiap hari, Dia tapi bisa jadi penulis. Iya. Kamu yang pakai baju lengkap, makan tiap hari, makan daging, sekolah dapat HP, cuma jadi beban. Coba lihat Wayne. Wayne nggak pakai baju. Di hidupnya dia nggak punya beban, jadi dia nggak jadi beban. Nah itu dia. Dia punya cita-cita biarpun tidak pakai baju. Kamu yang lengkap masih jadi beban. Brengsek kamu. Gimana sih mau hidup gimana? Jadi mulai sekarang lepas baju kalian dan kejar mimpi kalian. Jangan dong, salah ajar aja salah. Ya udah, saya Dad undur diri dan Lemon seperti biasa. Undur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa, caca. Bentar kau ngandani kue dewe ya. Anjing.